Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berada di rumah Allah pada hari ini, masih di dalam rangkaian hari-hari Ramadan, hari-hari terbaik di dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang didambakan oleh mereka yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari di mana hamba-hamba Allah kemudian membuktikan keimanan mereka, membuktikan amal mereka sebagai bukti keimanan yang ada di dalam dada, dan keyakinan mereka bahwa setiap amal yang mereka lakukan akan mereka jumpai kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia dari amal saleh yang dilakukan oleh mereka yang beriman. Semua yang mereka lakukan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ahibati fillah, kita wajib bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan kemampuan, kesanggupan untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Paling tidak untuk membuktikan keimanan kita bahwa kita ini mukmin. Karena tidak ada iman, tidak ada bukti keimanan tanpa amal saleh. Merupakan sebuah kedustaan ketika seseorang mengatakan saya mukmin tapi kemudian dia tidak mau beramal. Maka bersyukurlah Allah masih memudahkan kita untuk beramal saleh. Dan di sore hari ini kita pun bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Usulil Iman berkenaan dengan al-iman bil yaumil akhir, di mana Syekh
panjang lebar menjelaskan, menyampaikan dalil-dalil yang menguatkan keimanan terhadap hari akhir, baik dari syariat, baik dalil-dalil hissiyah, dalil-dalil yang bisa dirasakan oleh panca indera, ataupun dalil-dalil aqliyah. Dan kemudian Syekh pun membantah mereka-mereka yang membantah dan menolak akan adanya hari akhir, akan adanya hari kebangkitan. Bahkan beliau pun membantah mereka-mereka yang menolak akan adanya na'im wa adzabil qabr. Beliau membantah mereka-mereka yang mengatakan tidak ada azab kubur dan tidak ada kenikmatan kubur. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, ahibati fillah wa akhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Wa qad dhalla qaumun, kata beliau, telah menyimpang atau tersesat sebagian manusia min ahli zaighi, yang termasuk kepada golongan manusia-manusia yang tergelincir atau menyimpang keyakinan atau pemikiran mereka. Fa ankaru adzabal qabr, mereka mengingkari akan adanya azab kubur. Wa na'imahu, dan juga mereka mengingkari kenikmatan kubur, yang mana ahlus sunnah wal jamaah menetapkan akan adanya azab wa na'imal qabr. Di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini akan adanya na'im, akan adanya kenikmatan. Bukan hanya satu kenikmatan, tapi kenikmatan yang akan dirasakan oleh seseorang di alam kuburnya, di alam barzakh. Begitu juga ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan dan meyakini bahwa ada azab kubur yang dipersiapkan oleh Allah bagi sebagian hamba-hambanya yang pantas mendapatkan azab kubur. Namun sebagian orang yang tergelincir, menyimpang, maka mereka mengingkari akan perkara-perkara ini. Za'imin anna dzalika ghairu mumkin li mukhalafatil waqi'. Mereka meyakini, mereka berpikir bahwa itu tidak mungkin, karena perkara ini akan menyelisihi waqi', akan menyelisihi kenyataan. Bagaimana bisa jenazah yang terbaring di liang lahatnya di sebidang tanah yang tidak lebih lebar dari 2 kali 1 meter, kemudian bisa merasakan lapangnya kubur, ataupun terjadi siksa di dalamnya, muncul api di dalamnya, atau datang malaikat yang menyiksa dirinya di dalamnya. Ini yang disebut atau yang difikir oleh mereka mukhalafatul waqi'. Dan mereka menilai perkara ini dengan akal mereka yang terbatas dan sangat hina. Orang-orang yang mendahulukan akalnya di atas dalil, maka akal mereka ini teramat sangat hina dan rendah. Akal yang tidak berfungsi dengan baik. Akal yang menjerumuskan pemiliknya masuk ke dalam neraka Allah. Qalu, kata Syekh, mereka mengatakan, fa innahu law kashafa 'anil mayyit aw kushifa 'anil mayyit fi qabrihi lawajada kama kana 'alaihi aw lawujida kama kana 'alaihi. Mereka mengatakan bahwa kalaulah kita singkap mayit yang ada di dalam kubur itu, disingkap, dibuka, digali kembali, maka kita hanya akan menjumpai keadaan mayit sebagaimana ketika dia dimasukkan. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq. Dan kuburan pun ukurannya tidak berubah. Tidak menjadi lebih luas, tidak menjadi lebih sempit.
Masuk akal tidak jemaah? Masuk akal. Logis tidak logis. Tapi logika dan akal yang seperti inilah yang teramat sangat rendah dan hina. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena mereka mendahulukan akal di atas dalil, membatalkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan kemudian apa yang ditetapkan oleh Rasulnya semata-mata dengan akal mereka yang terbatas. Kata Syekh, wa hadza za'mu batil. Keyakinan ini batil, kata beliau. Bisyar'i, baik itu dinilai ditinjau dengan syariat, wabil hissi, ataupun dengan panca indera, wabil akli, begitu juga dengan akal. Sebenarnya cukup hanya dengan syariat ini cukup. Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup bagi orang yang beriman. Tapi kemudian didatangkan dalil yang lain untuk menjadi bantahan bagi mereka-mereka yang menentang dalil syariat dengan akal dan hawa nafsu mereka. Jadi dibantah dengan cara mereka sendiri pun terbantahkan. Faham maksudnya jemaah? Mereka mendahulukan apa? Akal. Nah, dibantah dengan akal pun terbantahkan. Apa yang mereka yakini itu terbantahkan. Apalagi dengan syariat, karena syariat di atas segalanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amma syar'u, adapun syariat, kata beliau, faqad sabaqatin nusus ad-dallah ala thubuti adzabil qabr, telah mendahului sebelumnya, telah datang sebelumnya dalil-dalil, nas-nas yang menetapkan, yang menunjukkan akan adanya azab kubur. Begitu juga kata beliau, wa na'imihi fi faqratiba, dan begitu juga dengan kenikmatannya di dalam pembahasan sebelum ini. Mimma yultahaqu bil imani bil yaumil akhir. Ketika beliau membahas tentang perkara-perkara yang merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Kata beliau, di antara keimanan kepada hari akhir itu adalah mempercayai, mengimani adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Percuma percaya ada kiamat, kebangkitan dan seterusnya, tapi tidak percaya azab kubur. Percuma. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Gak bermanfaat imannya kepada hari akhir. Karena mengimani hari akhir itu mengharuskan kita mengimani apa yang terjadi di dalam kubur. Mau tidak mau, suka tidak suka. Wa fi sahih al-Bukhari, kata beliau, dalam sahih Bukhari, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah, atau beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, pergi, ma'a ba'dhi hitanil Madinah. Beliau keluar min atau ma'a ba'dhi hitanil Madinah. Beliau keluar dari beberapa atau dari salah satu kebun yang ada di kota Madinah. Dan Madinah ini adalah kota yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Fasami'a sauta insanaini yu'adzaban. Ketika keluar dari kebun itu, kemudian berjalan, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua manusia yu'adzabani, yang sedang diazab oleh Allah di alam kuburnya atau di dalam kuburannya. Fi quburihima, di dalam kuburan mereka.
Dan ini dalil yang jelas, yang sharih, bahwa azab kubur itu dipastikan ada karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada 2 orang manusia yang sedang diazab. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, wa ma yu'adzabani fi kabir, tidak diazab, mereka ini diazab, tidaklah diazab karena perkara yang besar, tapi karena perkara yang sepele yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Saya mau tanya, hadirin, ana mau tanya, ini dalil yang kuat atau dalil yang tidak kuat? Jamaah, ini dalil yang kuat? Ini dalil yang betul-betul menetapkan adanya azab kubur? Jamaah? Iya. Kenapa? Ana mau tanya kenapa? Kok kita bisa menyimpulkan seperti itu? Hadisnya kuat. Bukan hanya sekedar hadisnya kuat, tapi Nabi memastikan bahwa ada 2 orang yang sedang diazab. Mereka yang mengatakan tidak ada azab kubur, mukadzib lin nabi, mereka adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka nggak terima ketika Nabi mengatakan, memastikan ada 2 orang yang didengar sama Nabi sedang diazab di alam kuburnya. Betul jemaah? Betul. Nah, mereka yang mendahulukan akal itu pasti akan menjadi pendusta. Pasti. Mereka pasti akan mendustakan Allah dan Rasulnya ketika mereka menjadikan akalnya sebagai tolak ukur kebenaran dalam syariat. Jelas, nggak bisa nggak, pasti. Karena apa yang ditetapkan oleh syariat, apalagi dalam perkara-perkara ghaibiyat, itu pasti akan bertentangan dengan apa? Jemaah, bertentangan dengan apa? Dengan akal. Iya, pasti. Pasti. Akal harus ditundukkan terhadap dalil. Baru bisa. Paham maksudnya jemaah? Taib. Wa dzakara al-hadits. Kata Syekh kemudian, wa fihi, dalam riwayat ini disebutkan, anna ahadahuma, bahwa salah seorang dari 2 orang yang sedang diazab ini, kana la yastatiru minal baul, dia tidak menjaga dirinya dari air seninya, kencing sembarangan dengan cara yang sesukanya tanpa menjaga dirinya dari kemungkinan terkena najis. Hanya gara-gara ini dia diazab. Hanya gara-gara ini. Perkara yang hampir tidak pernah difikirkan oleh kebanyakan manusia. Apalagi di masa sekarang ini, dengan tempat buang hajat ala kadarnya. Betul tidak jemaah? Ala kadarnya tidak? Ala kadarnya. Betul? Betul? Sulit untuk menjaga diri, sulit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, min baulihi, lafadznya adalah dia tidak menjaga diri dari kencingnya sendiri. Wa annal akhara kana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, yang kedua, itu adalah orang yang keliling di antara manusia menyebarkan adu domba, menyebarkan fitnah sehingga mereka berselisih. Ini di antara salah satu dalil syariat. Belum lagi dalil-dalil yang lainnya sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimana orang-orang yang makan uang riba disiksa, bagaimana mereka yang berzina disiksa, bagaimana mereka yang tidak berpuasa, berbuka di siang hari tanpa uzur disiksa. Bagaimana yang mereka tidur di malam hari, sedangkan mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran, namun mereka kemudian terlewatkan dari ibadah, bahkan terlewatkan dari sholat yang wajib. Bagaimana mereka disiksa di alam kubur, itu sudah dijelaskan dalam hadis. Dan ini tidak bisa diselisihi, nggak bisa dibantah.
meskipun tidak diterima oleh akal sebagian orang. Itu yang pertama, dalil asy-syar'. Yang kedua kata beliau, ammal his, adapun yang bisa dirasakan oleh indera seseorang, bahwa inderanya sendiri, baik itu pendengaran, penglihatan dan seterusnya, itu bisa memastikan akan adanya azab kubur atau yang semisal. Bagaimana penjelasan Syekh? Beliau mengatakan seperti ini. Fa innan naim, sesungguhnya orang yang tidur, dan kita semua tidur, betul tidak jemaah? Kita tidur tidak? Kalau iktikaf tidur tidak? Banyak tidurnya, banyak ibadahnya. Pasti tidur. Ya, beliau mengatakan fa innan naim yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. Sesungguhnya orang yang tidur, dia mengalami, dia bermimpi di dalam tidurnya seakan dia berada di tempat yang luas, indah, dan kemudian dia merasakan kenikmatan di dalamnya. Ana mau bertanya, seakan seperti nyata atau tidak kalau kita sedang mimpi itu? Jemaah? Hah? Jemaah? Betul-betul sampai kadang-kadang mulut berbicara, tangan ngangkat, betul tidak jemaah? Iya, sudah itu dulu. Sepakat? Sepakat. Sebaliknya kalau mimpi buruk, seperti beneran tidak, lihat api, lihat setan, lihat apapun, betul tidak jemaah? Baik, sepakat? Baik. Kata Syekh begini, kemudian beliau mengatakan begini, au annahu kana fi makanin dayyiqin muhish yata'allamu minhu, atau kadang-kadang dia melihat dalam mimpinya bahwa dia berada di tempat yang sempit, mengerikan, menyeramkan, dan kemudian dia tersakiti di dalamnya. Betul? Betul tidak jemaah? Sempit, dikejar-kejar, wah, dan seterusnya. Warubbama yastayqidhu ahyanan, kadang-kadang sampai bangun gara-gara mimpinya. Betul? Wa ma'adzalika fahuwa ala firashihi, padahal dengan apa yang dia alami dalam mimpinya, dia tetap berada di atas kasurnya sendiri. Betul? Betul enggak? Jemaah? Betul? Badan antum ikut masuk ke dalam mimpi kan enggak? Tapi terasa nyata tidak? Terasa nyata. Padahal antum enggak kemana-mana. Fi hujratihi ala ma huwa alaih, di dalam kamarnya sendiri dalam keadaan yang sama seperti ketika dia pertama kali tidur. Wan naum, kata beliau, akhul maut, dan yang namanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Sama. Walihada sammahullahu ta'ala wafatan. Oleh karenanya Allah menamakan tidur di dalam Al-Quran itu dengan nama wafat. Jadi antum kalau lagi tidur itu antum sedang apa? Sedang wafat. Nanti kalau di rumah ditanya, Abi di mana? Lagi wafat itu. Langsung diumumin di grup WA. Loh iya, Allah sendiri yang menamai tidur dengan kata wafat. Karena tidur dengan kematian yang memindahkan seseorang dari dunia ke alam barzakh itu sama, saudaranya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
Allah lah yang mewafatkan, mematikan jiwa-jiwa manusia, hamba-hambanya. Ketika datang kematian yang sebenarnya, walati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang belum datang ajalnya. Allah apa katakan? Ya tawaffa, Allah wafatkan semuanya, baik yang betul-betul mati ataupun yang tidur. Para mufassirin mengatakan, ya tawaffa di sini bagi orang yang tidur artinya ruhnya dipegang sama Allah, digenggam sama Allah. Ketika dia masih punya jatah hidup dikembalikan. Jika sudah datang kematiannya, ini tidak akan pernah kembali. Makanya ketika tidur itu persiapannya persiapan mati. Bukan seenaknya pek. Wala baca-baca, wala zikir, wala doa, wala apapun. Betul tidak jemaah? Hah? Siapa yang menjamin kita bangun setelah tidur itu? Gak ada. Iktikaf di Masjid Al-Aziz, tidur malam, gak bangun lagi. Mungkin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menggenggam, memegang mereka yang sudah datang kematiannya, gak dikembalikan lagi sama Allah ke tubuhnya. Dan dikembalikan lagi ruh yang belum datang waktunya kematian kepada mereka. Ila ajalin musamma, sampai datang ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah mereka-mereka yang kemudian bangun apa jemaah? Bangun tidur. Makanya doanya ketika bangun tidur apa? Tapi kita nggak pernah sadar sama doa itu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Tapi nggak pernah dijadikan sebagai pembelajaran, nggak pernah. Dan nggak pernah kemudian bersyukur betapa pemurahnya Allah masih mengembalikan roh kita. Sehingga kita punya kesempatan untuk menambah bekal berjumpa dengan Allah. Setiap hari itu. Bahkan kadang-kadang dalam satu hari bisa 3 kali kita tidur. Betul tidak jemaah? Betul nggak jemaah? Josok jam berapa aja jemaah? Apalagi lagi iktikaf, Allah, lagi iktikaf ajib. Nah, AC-nya adem ini segala macam. Pagi, duha, terus siang, ya siang habis ngaji tidur bak. Kemudian tidur nanti malam sebelum qiyamul lail mungkin apa? 3 kali. Berarti 3 kali dalam satu hari. Sepanjang iktikaf antum itu masih diberikan kesempatan sama Allah. Rohnya balik lagi. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan seperti ini. Ini penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat surat apa tadi? Ayat keberapa? 42. Kata Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir. Kata beliau, inna arwaha al-ahya'i wal amwat. Sesungguhnya ruh orang-orang yang masih hidup, maksudnya masih ada kehidupan, dan orang-orang yang sudah mati, taltaqi fil manam, mereka bisa berjumpa di dalam tidur. Kenapa bisa seperti itu? Karena ruh dikumpulkan dengan ruh yang lainnya. Makanya nggak aneh ketika di dalam tidur ketemu siapa? Orang tua yang sudah meninggal, sahabat yang sudah meninggal, atau siapapun yang kita kenal di dalam mimpi. Karena ruh kita ketika tidur itu digenggam oleh Allah.
Fatata'araf, dan kemudian akan saling mengenali satu sama lain. Oh, ini si fulan, itu si fulan. Fa idza arada jami'uha ar-ruju' ila al-ajsad, ketika ruh-ruh ini mau kembali lagi ke jasad mereka, ketika mau kembali ke jasad, maka kata Ibnu Abbas, amsakallah arwahal amwat indah. Maka ruh-ruh yang sudah mati ini, yang ditetapkan kematian, itu tetap bersama Allah. Wa arsala arwaha al-ahya ila ajsadiha. Adapun ruh orang yang masih hidup kembali, dikembalikan oleh Allah ke tubuh mereka. Sehingga yang ingin disampaikan, bahwa apa yang terjadi di alam barzakh yang dirasakan oleh orang-orang mati, itu juga dirasakan sebenarnya oleh roh-roh yang masih hidup di dalam mimpi mereka. Paham gak maksudnya jemaah? Sama. Merasakan ada kenikmatan, ada kesengsaraan. Kenapa ketika mimpi kita percaya dan yakin, tapi ketika berbicara tentang mereka yang ada di alam barzakh, kemudian kita tidak yakin. Bahkan sekarang orang sibuk membahas, saya mimpi ketemu Rasulullah, tanda apa ini? Betul tidak jemaah? Tadi malam saya mimpi buruk ketemu serigala, ini kira-kira takwilnya apa? Kenapa percaya sama mimpinya, tapi kemudian tidak percaya dengan apa yang terjadi di alam barzakh? Apa alasannya, saya mau tanya jemaah? Kita tidak punya alasan. Justru ketika kita meyakini, membenarkan apa yang kita alami di dalam mimpi kita, kita pun wajib membenarkan apa yang terjadi di alam barzakh. Dan ini yang dimaksud oleh Syekh Al-His, dirasakan sama kita. Ya, betapa kenikmatan kadang-kadang yang begitu luar biasa kita rasakan di dalam mimpi. Sampai senyum-senyum, bangun tidur pun senyum. Ketemu bidadari dalam mimpi, senyum nggak? Jemaah senyum tidak? Senyum. Kebawa sehari itu senyum. Wah, gitu sih gana bidadari teh. Wah bener, surga kayaknya itu tadi malam tuh surga. Apa? Kenapa kok yakin? Jemaah rahmatullah Allah. Ini gak bisa dibantah oleh kita sendiri, gak bisa. Bahwa apa yang terjadi di dalam mimpi kita jadi dalil bahwa apa yang terjadi di alam barzakh itu sangat mungkin. Beliau kemudian mengatakan, jamaah rahmatullah Allah, wa ammal aql, adapun akal, dalil akal. Kata beliau, fa innan naim, sesungguhnya orang yang tidur, fi manamihi yarar ru'yal haq al mutabiqah lil waqi'. Sesungguhnya seseorang itu di dalam tidurnya, orang yang tidur di dalam tidurnya, dia mengalami mimpi, melihat sesuatu yang hak, yang benar adanya, yang kemudian sesuai dengan kenyataan. Contoh kata beliau, rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi seseorang dalam mimpinya ketemu dengan siapa? Nabi. Betul? Anda nggak akan lanjutkan. Ada yang pernah bertemu Nabi di dalam mimpinya? Belum. Taib, sebelum bertemu Nabi di dalam mimpi, apa sifat-sifat yang membuat kita yakin bahwa yang datang dalam mimpi kita itu Nabi Muhammad SAW? Apa? Ayo. Ciri fisik. Ya sebutkan ciri fisiknya. Apa saja? Tidak terlalu tinggi, tidak pendek, pertengahan. Terus? Rambutnya sebahu. Ya bisa saja tidak sebahu rambutnya. Betul tidak? Karena Nabi tidak selalu sebahu rambutnya. Tapi betul, sebahu bisa. Masih oke. Jadi kalau sampai bokong rambutnya Nabi bukan? Bukan. Meskipun kelihatan Arab di dalam mimpinya. Wah, Arab banget mukanya.
Iya. Tapi rambutnya sampai bokong atau sampai kaki misalkan, itu bukan nabi. Pasti sudah. Langsung buang itu syaitan dalam mimpi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalas. Ya, karena syaitan tidak bisa menyerupai tapi bisa mengaku-ngaku. Syaitan nggak bisa sama, mirip nggak bisa. Tapi ngaku bisa. Cuman itu aja ciri Nabi, sudah selesai. Yang diingat sama antum apa sih ciri Nabi itu? Enggak, tubuhnya fisiknya. Dadanya bidang, Masya Allah. Bahunya lebar, jauh antara satu ujung dengan ujung yang lain. Terus, mukanya apa? Janggut, lebat. Terus apa lagi? Mukanya bulat. Terus apa lagi? Udah segitu aja. Jamaah, alisnya kenapa? Seperti busur, seperti ujung di belakang itu, yang bulu itu seperti itu, tebal. Terus apa lagi? Giginya tidak terlalu lebat, renggang, seperti mutiara yang tersusun rapi, putih. Matanya yang hitam teramat sangat hitam, yang putih teramat sangat putih. Sehingga para sahabat mengatakan kami bisa berkaca di mata Rasulullah SAW. Bisa lihat wajahnya tuh. Jadi subhanallah. Fisik yang begitu luar biasa. Kemudian dilihat di dalam mimpi. Maka kata Syekh, sama, sifatnya sama. Dengan apa yang diriwayatkan, maka dia betul-betul berjumpa dengan Rasulullah SAW. Man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqa. Mereka yang berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, maka mereka telah sungguh melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqan, betul-betul. Bukan khayalan, betul ketemu. Ruh dengan ruh. Dan itu dipastikan. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Orang-orang saleh itu berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi mereka. Mereka yang betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari mengalaminya, semua. Al-Albani rahimahullah ta'ala mengalaminya. Bahkan ada orang lain yang didatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, sampaikan kepada dia, kepada Al-Albani rahimahullah ta'ala, aku tunggu dia di surga. Hak ini. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adzalika, kata Syekh, dengan kondisi seperti itu dalam mimpinya, fannaim fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma yara. Dia tetap di kamarnya, jauh dari apa yang dia lihat, dari sosok yang dia lihat dalam mimpinya. Fa idza kana hadza mumkinan, kalau ini mungkin terjadi fi ahwalid dunya, dalam kehidupan dunia, kita bisa berjumpa dengan Rasul secara langsung meskipun di dalam mimpi. Dan Nabi yang memastikan kalau dia melihat aku di dalam mimpinya, maka ro'ani haqqan, kata Nabi, dia telah melihat aku betul-betul. Kalau ini mungkin dalam mimpi, lantas kenapa kemudian kata Syekh, la yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah? Bagaimana kemudian gak mungkin dalam keadaan atau dalam perkara akhirat? Dan alam barzakh itu urusan dunia atau akhirat? Barzakh itu dunia atau akhirat? Akhirat. Paham maksudnya? Maka semua itu mungkin terjadi. Jadi nggak usah mikir di Cikutra apa tumpuk-tumpuk kuburan, gimana yang satu diadab, yang satu ini. Lah, apa ini? Nggak diukur dengan apa? Tapi diukur dengan iman. Asy-Syaikh kemudian mengatakan seperti ini, jemaah. Wa amma i'timaduhum فيما زعموه على أنه لو كشف أو كشف عن الميت في قبره
la wajada kama kana alaih wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq fajawabuhu min wujuhin minha. Adapun yang mereka jadikan sebagai dalil tadi, kalau mayat dibuka kuburannya tetap seperti itu, kuburannya tetap seperti itu, ukurannya nggak berubah, maka itu bisa dibantah, bisa dijawab dengan beberapa jawaban, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, ini jawaban yang pertama, annahu la yajuz, kata Syekh, la tajuz mu'aradatu ma jaa bihi syar'u bimithli hadhihi syubuhat ad-dahidati allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma jaa bihi syar' haqqa ta'ammul la'alima butlana hadhihi syubuhat. Bahwa tidak boleh hukumnya mempertentangkan apa yang datang di dalam syariat dengan syubhat-syubhat seperti ini. Apa yang ada dalam syariat, yang ditetapkan oleh syariat, itu bukan untuk ditentang dengan syubhat seperti ini. Ini bukan bandingannya. Gak bisa membantah syariat dengan apa? Syubhat. Itu dulu kita harus paham. Karena begini jemaah, banyak orang yang menganggap bahwa ketika seseorang berpikir, mencoba mencerna, dan kemudian akalnya menyimpulkan, itu hak dia. Enggak. Jika berbicara tentang syariat dan yang ditentangnya syariat. Bukankah itu yang diajarkan tuh di universitas-universitas? Betul tidak jemaah? Bebaskan ini pikiran. Nggak bisa kalau masalah syariat. Karena akal itu bukan bandingannya syariat. Bukan. Sampai kiamat akal tidak bisa akan menandingi syariat sedikit pun. Apalagi membantah syariat. Nggak bisa. Kalaulah, kata beliau, orang-orang yang membawa syubhat ini memikirkan apa yang datang di dalam syariat dengan betul-betul, dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan sadar, mereka akan tahu bahwa syubhat ini batil. Apa yang mereka yakini, mereka katakan itu batil. Kalaulah. Tapi yang jadi masalah jemaah, akal mereka sakit. Dan ada pepatah, ada syair di dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Syekh juga. Beliau mengatakan begini, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela kalimat yang hak, yang benar, padahal sumber masalahnya yang membuat dia melakukan itu apa? Al-faham as-saqim, pemahaman yang sakit. Otak dan akalnya yang sakit. Dan kemudian dia mencoba menilai apa? Jemaah, mencoba menilai apa? Syariat. Antum terima tidak kalau ada orang gila yang mengomentari antum? Jawab dulu. Ada orang maghrum, gila, majnun, mengomentari apa yang antum lakukan. Antum terima atau tidak? Kenapa? Maka permisalannya kurang lebih seperti itu. Yang datang dengan syubhat ini tidak ubahnya seperti orang yang tidak punya akal kemudian mengomentari yang akalnya sehat. Gak ada bedanya. Dan walillahil matsalul a'la, dan syariat jauh lebih tinggi dari itu. Jauh lebih mulia dari sekedar manusia, akal manusia. Jadi penyebabnya adalah pemahaman pemikiran yang sakit. Makanya lihat orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, itu biasanya imma jadi orang majnun atau orang yang kemudian tidak jelas kehidupannya. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Karena pemahaman mereka terhadap syariat sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mungkin ini yang terakhir, jemaah rahmatullah dalam perjumpaan. Jawaban yang kedua, anna ahwal al-barzakh, bahwasanya keadaan yang terjadi di alam barzakh min umuril ghaib. Itu termasuk perkara gaib. Apa itu perkara gaib?
Jemaah, apa itu perkara gaib? Hah? Yang nggak bisa dilihat. Bisa dilihat nggak? Enggak. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Kata Syekh, la yudriku hal his. Gak bisa dirasakan oleh panca indera, langsung itu gak bisa. Lau kana tudriku bil his la fatat faidatal iman bil ghaib. Kalaulah bisa dirasakan, maksudnya kalaulah kenikmatan kubur, azab kubur itu bisa dirasakan oleh mata kita, telinga kita, maka gak ada gunanya beriman kepada hari akhir. Paham maksudnya jemaah? Ada gunanya tidak? Gak ada gunanya. Kenapa? Orang pasti gak ada sisi ujian dalam keimanannya, gak ada. Sama Allah dibuat gaib agar manusia itu teruji imannya, percaya atau tidak, meskipun mereka tidak pernah lihat. Itu iman jemaah. Iman itu memang seperti itu. Cukup dengan apa yang dikatakan sama Allah, yang disampaikan sama Rasul, percaya atau tidak. Kalau percaya selamat sudah. Nah, orang-orang yang ingkar ini mencoba apa? Menghancurkan keimanan itu dengan apa? Dengan akal. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, kalaulah kalian bisa mendengar seperti yang aku dengar, tahu seperti yang aku tahu, maka kalian akan meninggalkan kasur-kasur kalian, meninggalkan istri-istri kalian, dan kalian akan naik ke bukit-bukit. Dan kemudian kalian hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mikirin dunia, mikirin bisnis, gak ada. Kalau antum tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Ini Al-Aziz itikaf itu sampai sana tuh, seberang sana itikafnya. Kalau tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Perkara yang gaib nggak bisa dicerna oleh akal. Khalas. Dan ini ujian untuk keimanan seseorang. Wala tusawil mu'minuna bil ghaib wal jahiluna fit tasdiqi biha. Kalaulah kita tahu tentang perkara gaib, maka yang beriman sama penentang dua-duanya akan sama-sama meyakini, akan sama-sama beriman. Di satu jalan pasti. Perkara gaib tidak bisa dicerna. Jadi nggak bisa mengatakan ini kok begini, tetap di kuburannya katanya disiksa, katanya begini. Meskipun kita tahu bahwa terjadi juga jenazah-jenazah yang kemudian ketika dibuka dalam keadaan terbakar, betul tidak jemaah? Terjadi juga yang tulangnya sudah remuk, patah semuanya. Kafannya berlumuran darah. Ini bukan cerita dongeng, ini waqi', ini terjadi. Sebagai bukti bahwa barzakh itu ada. Sudah. Nah, orang-orang kayak gini jemaah, mereka akan yakin tentang alam barzakh ketika apa? Ketika mereka diwafatkan oleh Allah, baru mereka tahu ada alam barzakh. Terlambat tidak? Terlambat. Allah meminta mereka beriman di mana? Nanti atau sekarang? Sekarang. Kalau di akhirat semuanya beriman, tidak ada keraguan tentang Allah sedikit pun. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Jamaah rahmatillah Allah. Ini yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Silahkan. Ayo, buka puasa masih lama aja. Setengah jam lagi. Tafadhal. Antum kayaknya mau tanya. Tafadhal. Enggak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Nah,
Ya, itu dilihat dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW itu di 10 hari terakhir itu malam ganjil off, rohah seperti kita? Kalau malam ganjil santai, tenang, sholatnya biasa, bacanya biasa, malam genap biasa, malam ganjil hajar. Apakah seperti itu Rasulullah SAW? Enggak. Bahkan Ibu Aisyah mengatakan, jauh Nabi Muhammad SAW itu idza dakhala alaihi al-ashrul awakhir, jika masuk datang kepadanya 10 hari terakhir, maka beliau itu syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Beliau itu mengikat tali sarungnya, menjauhi keluarganya, menjauhi istri-istrinya, membangunkan keluarganya di malam hari agar mereka kemudian juga bangun dan beribadah 10 hari terakhir. Nggak dibilang ganjil dan seterusnya, enggak, semua. Dan kemudian ahya lailahu, 10 hari terakhir Nabi menghidupkan malam-malamnya, terutama di malam ganjil. Di mana Nabi mengatakan kepada sebagian sahabatnya, faltamisuha, carilah di malam-malam ganjil. Dalam riwayat yang lain di tanggal sekian dan seterusnya. Berbeda-beda, itu menunjukkan bahwa memang tidak sama. Di setiap kesempatannya tidak sama. Kadang 21, dalam riwayat yang lain 23, dalam riwayat yang lain 25, dalam riwayat yang lain 27. Ganjil semua. Tapi sikap Nabi di 10 hari terakhir ini bagaimana? Beliau menghidupkan malam-malamnya. Karena yang seperti inilah yang pantas kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah cuma minta 10 hari. Allah nggak minta banyak. Dari 360 hari Allah hanya minta 10. Dari 360 hari, 1 tahun, Allah hanya minta 10 hari. Maka 10 hari ini habiskanlah untuk beribadah kepada Allah. Hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Kita disiksa oleh pekerjaan kita 1 tahun, hampir 1 tahun. Allah hanya minta 10 hari, itu pun demi kebaikan kita. Allah ngasih ganjaran pahala ibadah 83 tahun lebih demi 10 hari, untuk 10 hari yang dihabiskan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Masa masih nggak mau juga? Makanya Nabi mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Mereka yang diharamkan dari kebaikan malam ini, dia telah diharamkan dari kebaikan. Cuman 10 hari, cuman 1 malam lagi, dari 10 hari itu cuman 1 malam lagi. Yang paling besarnya, yang paling utamanya cuman 1 malam. Yang dikejar selama 10 hari. Gak bisa juga. Maka betul kata Nabi, dia telah diharamkan dari kebaikan. Jelas? Allah ya barik. Silakan kalau bertanya. Tafadhal jemaah. Ini itikaf semuanya nih. Sebagian. Oh, insyaallah. Yang itikaf angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah. Taib, silakan ada pertanyaan tidak? Tafadhal. Gabungkan dua-duanya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, antum mau pisah-pisah, syukrul wudu dulu boleh. Tahiyatul masjid dulu juga boleh, nggak ada masalah. Nah, jelas? Allah barik. Dan yang lebih disukai dalam syariat ini adalah ketika ta'addudu ar-rakaat. Ketika rakaatnya banyak jauh lebih disukai. Jadi artinya ketika dipisahkan, ya misalkan tahiyatul masjid, sholat sunnah yang lainnya dipisahkan, salam kemudian sholat lagi, itu jauh lebih disukai. Tapi disatukan boleh, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan pertanyaan lain. Fadhal, Pak Edi, silakan. Waalaikumsalam, silakan. Nah, dilihat amanatnya sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai dengan syariat, maka kerjakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebagaimana terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mewasiatkan kepada sahabatnya di dalam mimpi bahwa saya punya utang, tolong kasih tahu lunasi utang saya.
Kabarkan kepada keluarga saya, lunasi utang saya. Dan itu dilakukan, disampaikan. Ya. Tapi kalau amanat ini batil, mohon maaf, misalkan bisa jadi syaitan menyerupai orang tua kita dan seterusnya, maka nggak boleh, haram. Ya, dan apa yang terjadi dalam mimpi itu bukan dalil secara mutlak, bukan sesuatu yang wajib fardu ain enggak. Tapi jika itu kebaikan, kita boleh tafaul, boleh berhusnudzan, boleh kemudian menjadikannya sebagai acuan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kemudian jika menyelisihi syariat, maka ini tidak boleh ditaati sedikit pun, tidak boleh diikuti sedikit pun. Wallahu ta'ala. Nah, silahkan. Itu dulu, tadi ada satu orang lagi baru Bapak. Siapa tadi? Antum, fadhal. Suaranya lebih keras ya. Satu aja. Nah, satu saja. Karena sebentar lagi buka puasa nih. Oh, simpulan, fadhal. Gimana? Ya. Perbuatan itu memastikan nggak bisa, karena yang menetapkan itu hanya Allah. Kita nggak bisa memastikan bahwa kita pasti bebas azab kubur, kecuali kita dipastikan oleh Rasulullah terbebas, wahyu Allah. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa. Kita hanya bisa berikhtiar dan berharap sebaik mungkin, sebesar mungkin, setinggi mungkin kepada Allah, dan berhusnudzan bahwa Allah akan mengiyakan harapan kita. Nah, di antara cara terbaiknya adalah berdoa. Makanya kan disuruh doa terus setiap sholat. Disunnahkan setiap akhir tahiyat baca doa berlindung kepada Allah dari azab apa? Bukan hanya saja azab jahanam, tapi juga azab kubur. Dan kemudian menghindar dari sebab-sebabnya. Kalau pernah melakukannya bertobat, tobati supaya tidak kemudian dihukum oleh Allah di alam barzakh. Jelas insyaallah. Allah barik. Silakan terakhir Pak. Maksudnya terakhir yang langsung, ini ada satu lagi. Nah, fadhil. Waalaikumsalam kata. Nah. Tidak mukim. Nah. Ya. Sahih. Nah, i'tikaf yang sempurna punya ahkam, punya hukum. Ya, tapi i'tikaf itu sendiri kan maknanya adalah berdiam di masjid sebetulnya. Secara makna, sehingga orang yang datang cuman sejam 2 jam itu bisa dianggap tapi hukumnya berbeda dengan yang betul-betul masuk dari malam pertama, dari 10 terakhir sampai akhir. Yang membedakan itu ahkam. Dan ini dibahas oleh para ulama. Apakah kemudian menentukan kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya enggak. Masing-masing dari dua macam manusia ini, yang 10 hari full di masjid dengan yang mungkin hanya sejenak, atau bahkan karena uzur dia hanya bisa di rumah beribadah, semua tergantung dari ketulusan dan banyaknya ibadah yang dia lakukan di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar itu bukan hanya milik orang-orang yang i'tikaf di masjid, bukan. Tapi milik semua hamba Allah yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir. Mereka semua berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau milih di masjid, ya taati hukumnya. Karena Nabi memberikan batasan. Ya, ada yang meninggal pun tidak kemudian ikut mengurusi dan seterusnya. Hanya sekedar keluar masuk lagi untuk kebutuhannya dan seterusnya. Betul tidak? Tidak boleh bergaul dengan istrinya dan seterusnya. Nah, itu yang harus ditaati. Kalau memilih itu, ya taati aturannya sampai akhir. Kenapa di masjid kemudian Nabi melakukannya? Diharapkan lebih banyak dan lebih fokus beribadah. Tapi faktanya berbicara lain akhir-akhir. Di masjid pun kadang-kadang lebih seru. Lebih seru nggak? Seru buat apa? Ibadah atau ngobrol? Ngobrol, ngopi, makan. Ibadahnya mana? Bukankah Nabi itu mempersiapkan ruangan khusus untuk beliau di dalam masjid untuk beribadah? Jadi Nabi itu kalau ibadah di ruangannya.
Tujuan Nabi biar fokus ibadah, itu i'tikaf. Bukan berbagi cerita, pengalaman, bukan. Tapi menghabiskan waktu untuk bertaqarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu. 10 hari. Cuman 10 hari. Godaannya di situ jemaah, ngobrol. Begitulah syaitan kemudian menghancurkan tujuan awal. Ana mau tanya, ngobrol ibadah bukan? Antum jawab sendiri-sendiri. Pertanyaan terakhir, ini terakhir sekali. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kami menyikapi kondisi iktikaf yang dirasa kurang nyaman? Wallah, sabar, sabar. Ini bukan hotel jemaah, ini bukan piknik bersama-sama, bukan. Ini bukan family gathering, bukan. Ini bukan nginep di cottage, ini di masjid dengan keadaan seadanya. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Di rumah Allah, orang beriman itu sepatutnya selayaknya memberikan pemaafan kepada saudara-saudaranya jika ada yang dirasakan tidak nyaman. Ini Baitullah. Ini Baitullah. Dan gak ada yang sempurna. Sempurna gak jemaah? Sempurna tidak? Tidak. Gak ada yang sempurna. Jadi justru kesabaran kita diuji sekarang selama i'tikaf. Betul gak? Iya. Ana mau tanya, tidur enak tidak? Enggak. Dingin tidak? Dingin. Makan enak tidak? Tepara ruguh pastilah, sudah Ana jawab saja. Ya, semuanya serba tepara ruguh. Karena ini bukan rumah. Ini bukan hotel, ini bukan piknik, tapi ini mujahadah untuk mendapatkan rahmat Allah. Pasti diuji sama Allah. Nah, mereka yang bisa bersabar dan kemudian melakukan kebaikan dalam seluruh keadaan, mereka lah yang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah. Maklumilah, sudah, ya. Jadi kalau dirasa kurang nyaman ya sudah. Karena memang berada di jalan Allah itu jangan pernah berharap nyaman. Gak ada kenyamanan di jalan Allah, gak ada. Karena begitulah Allah menguji hamba-hamba terbaiknya. Makin baik, makin tidak nyaman kehidupannya. Jadi harus ambil resiko itu. Ya. Sekarang bayangkan jemaah, lebih nyaman siapa? Kita atau orang-orang yang ada di Gaza hari ini? Ya kita, bersyukur sama Allah. Mereka makan tanah, mereka makan rumput, bahkan sebagian dari mereka makan binatang yang haram untuk dimakan. Karena nggak ada makanan. Kita semua ada, gak berhenti makanan datang. Gak bersyukur juga sama Allah. Waliyadzubillah. Harus beristighfar ini, harus minta ampun sama Allah. Makanya Rasul mengajari kita untuk melihat yang di bawah, jangan melihat ke atas, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saatnya kita membuktikan bahwa kita ini mukmin. Ya, dan mukmin dalam semua keadaan tetap bersyukur kepada Allah dan tetap melakukan kebaikan dan tidak mengganggu siapapun. Itu aja. Ya, ini ujian. I'tikaf itu nggak mulus. Makanya yang dijanjikan sama Allah apa? Lailatul Qadar. Untuk sampai ke situ antum diuji. Ya, mudah-mudahan bisa difahami jamaah rahmatullah Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah mewujudkan harapan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.